Kita akan memulai Bible study. Bapa di sorga, benar seperti yang kata bahwa Engkaulah satu-satunya dan Engkau segalanya. Tidak ada Tuhan lain, Engkau sumber segalanya dalam. Kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu bersama untuk belajar firman Tuhan. Mari biar hikmat Tuhan turun bagi kami semua. Haus dan lapar akan Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami boleh menerima firman yang hidup yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, merendahkan hati membuka seluruh hidup. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan Bible study kita. Kita sudah sampai pada Matius 9. Matius 9. Saya memberi judul yaitu kuasa mengampuni dan kuasa menyembuhkan. Setelah kita lihat sama-sama bahwa kejadian mulai dari Matius pasal yang kelima, 6 dan 7 setelah Yesus melakukan serial khotbah di atas bukit, lalu apa yang terjadi, Yesus melanjutkan perjalanannya. Mari ini kita lihat sama-sama di Matius pasal 8, bagaimana Yesus menyeberang Danau Galilea, meninggalkan kerumunan orang banyak itu, dan dia pergi ke Genesaret, dan di sana dia berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, didoakan, sembuh, dan dia kembali lagi. Dia kembali ke Kapernaum. Nah, dan sekarang di Kapernaum, kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, juga membuat mujizat kesembuhan untuk mertua Petrus. Dan Yesus juga memberikan pengajaran bagaimana kita mengikut Yesus. Dan setelah itu, Yesus pergi, setelah meninggalkan itu, Yesus pergi dan dia pergi bersama dengan muridnya di Danau Galilea. Dan di Danau Galilea kita tahu sama-sama bagaimana angin ribut diredakan di sana, dan mereka sampai di pantai di Gadara, di pantai Genesaret, dan bertemu dengan orang yang kerasukan setan itu dan disembuhkan. Nah, setelah mereka dari Gadara itu, mereka menyeberang lagi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu peta, yang namanya Danau Galilea itu seperti harfa, ya, seperti harfa. Jadi kalau saya menghadap Danau Galilea seperti ini gambar, jadi Gadara itu di sebelah sini. Kalau sebelah kanan atau di sebelah, kalau kanan ini berarti seperti di sebelah timur. Nah, yang namanya Kapernaum itu agak ke atas di sini. Nah, gitu ya, jadi melintas. Nah, Yesus sekarang masuk sampai kembali ke Kapernaum. Yuk kita lihat sama-sama. Kita baca dulu Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Nanti kita akan lanjut. Oke ya. Kita baca ayat 1 sampai 8. Matius pasal 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul orang lumpuh disembuhkan. 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini bukan hanya dicatat di dalam kitab Lukas, tapi ini dicatat juga dalam kitab Markus.
Nah, di dalam kitab Markus, kita coba buka sebentar, Markus pasal 2, dikatakan ayat 1, kita mau kasih informasi dulu tentang yang namanya peristiwa ini terjadi di mana. Ya, oke ya. Lihat sama-sama, Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Oke, dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi kemana? Ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, jadi ini mujizatnya di rumah. Lalu peristiwa kesembuhan ini adalah peristiwa, kalau lanjut, datanglah orang berkerumun ke rumah sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang dan gak dapat buka sehingga akhirnya buka dari atas ya. Itu kisahnya. Jadi ditulis dalam kitab Matius pasal yang ke-9, Markus pasal yang kedua, Lukas pasal 5, ini sama-sama ceritanya. Tetapi Matius tidak menceritakan detail bagaimana peristiwa ini terjadi, yaitu bagaimana rumahnya di mana, atapnya dibuka, dan selanjutnya. Nah, Matius konsentrasi kepada yang namanya orang-orang yang ada di sana. Nah, kita akan lihat, nanti suatu waktu kita akan sampai juga ke kitab Markus pasal yang kedua dan juga Lukas pasal 5. Kita mulai dulu, ayat 1 dikatakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, ingat baik-baik, dia setelah selesai mengusir setan di pantai Gadara waktu itu, sehingga orang ini sudah sembuh. Lalu waktu Yesus datang ke kota, orang-orang mengusir Yesus, mendesak Yesus meninggalkan mereka. Dan Yesus kembali ke Kapernaum. Lihat apa yang terjadi, dikatakan di sini, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Kotanya sendiri? Loh, kok disebut kotanya sendiri? Tadi kita lihat sama-sama di dalam Markus pasal yang kedua, nama kotanya ini apa? Kapernaum. Sama-sama bilang Kapernaum. Saudara, Yesus itu jarang sekali dibilang Yesus orang Kapernaum. Yang sering adalah Yesus orang dari Nazaret. Yesus orang Galilea. Nah, kata Galilea itu adalah sehubungan dengan Danau Galilea. Jadi memang pelayanan Yesus di sekitar Danau Galilea itu semuanya. Tetapi kenapa dikatakan Matius mencatat yang namanya Kapernaum itu adalah kota Yesus? Kenapa Matius mencatat itu? Sementara kita tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret atau dibilang Yesus dari Nazaret. Saudara, apa yang terjadi? Yes, Yesus memulai pelayanannya, tetapi kita tahu kemarin waktu beberapa bulan lalu kita belajar bahwa Yesus itu, kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang keempat, bahwa Yesus itu pernah ada di Nazaret, namun apa yang terjadi, orang-orang Nazaret itu menolak Yesus. Itu secara jelas tertulis di dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 menuliskan hal ini. Coba kita lihat. Lukas pasal 4. Mengapa Yesus memindahkan pusat pelayanannya dari Nazaret ke Kapernaum? Lukas pasal 4. Lihat ayat 16 dikatakan, Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Lihat ya, dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lalu dia membaca terus ke bawah, yang dia baca itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Dan dia berkata, genaplah firman Tuhan ini. Dan ketika orang mendengar itu, apa yang terjadi? Orang-orang mulai menjadi marah. Ketika marah, saudara tahu apa yang terjadi? Lompat di ayat 28, masih Lukas pasal 4. Ketika Yesus telah selesai mengajarkan yang namanya nubuatan itu dan digenapi, dia bilang, nats ini digenapi. Dia sedang menceritakan bahwa dialah yang disebut dengan yang namanya Mesias itu. Orang-orang mulai marah dengan dia. Orang bilang di ayat 22, semua orang membenarkan dia dan berkata heran. Kata-kata yang ini diucapkan, lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Mengapa dia bilang dia Mesias?
Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, ayat 23. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Coba lihat ya, makanya dikatakan Yesus orang Nazaret. Dia di sana, asalnya di sana, dia besar di sana. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Jadi kalau saudara lihat di Matius pasal yang keempat, Yesus membuat mujizat di Kapernaum. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Petrus, Andreas, bagaimana mereka ada di atas perahu itu dan Yesus membuat mujizat, mereka menangkap ikan yang banyak. Lalu orang-orang di Nazaret bilang begini, buat di sini juga. Nah, tetapi Yesus, dia ngomong seperti ini di ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, akhirnya kita lompat ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung di tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi jelas, jadi kalau saudara pernah dengar berkata bahwa nabi tidak dihormati, dihargai tempat dia berada, itu kisah yang dialami oleh Yesus. Ya. Jadi itulah sehingga akhirnya di tempat dia berasal, di tempat dia dibesarkan, dia tidak menghormati, tidak menghargai dia, sehingga akhirnya dia dibawa oleh, dituntun oleh Roh Allah itu memindahkan pusat pelayanannya ke Kapernaum. Sama-sama bilang Kapernaum. Nah, saudara, Kapernaum ini dari bahasanya adalah seperti desa orang Nahum, gitulah ya, dari suku Nahum. Nah, tetapi kita lihat apa yang terjadi di Kapernaum, sehingga beberapa orang membuat Kapernaum itu artinya desa penghiburan. Karena di situ orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Ya. Nah, peristiwa ini terjadi, saudara, ini di rumah, kalau saudara baca sebelumnya, ini di rumah Petrus. Ya, kami sudah melihat rumah ini. Nah, ya. Jadi saudara ternyata begini, kami melihat rumah itu, saudara supaya saudara punya gambaran. Ini rumahnya Petrus, ya. Nanti kalau saudara lanjut ke ke ayat yang ke-18, ada namanya kepala rumah ibadat. Jadi ini rumahnya Petrus, ini kepala rumah ibadat, baru di sebelahnya itu sinagog. Nah itu ya, berdekatan rumahnya, berdekatan. Nah jadi sehingga akhirnya menarik sekali, cukup lama di Kapernaum karena banyak kisah di situ. Nah ini kejadiannya di rumah Petrus dan menarik. Di situ kami diajarkan bahwa saudara, rumah mereka itu ternyata seperti kita kan disebut ada ruang tamu ya. Kita biasanya ruang tamu di depan. Nah kalau mereka itu ruang tamunya di tengah. Itu sebabnya dibuka atapnya di atas, diturunkan langsung pas di ruang tengah. Karena memang struktur rumahnya seperti itu. Nah Matius tidak mencatat cara mereka menurunkan yang namanya orang lumpuh ini, berapa orang yang bawa dan semuanya Matius tidak mencatat itu, tapi Markus dan Lukas mencatatnya. Oleh sebab itu nanti di sana akan kita bahas. Kita bahas versi Matius dulu. Ya, jadi itu sebabnya kita menemukan mengapa yang namanya Kapernaum menjadi disebut kotanya sendiri. Ayat 2. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seperti saya katakan tadi, tidak disebutkan di sini siapa orang sakit ini dan dia lumpuh sudah berapa lama. Tidak disebutkan pula berapa yang mengangkat dia, tetapi informasinya kita temukan ada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Kalau orang lumpuh terbaring di tempat tidurnya, kemungkinan besar bahwa dia ini benar-benar lumpuh dan lebah. Karena ada orang lumpuh yang masih bisa mengemis di jalan, betul? Ada orang lumpuh masih bisa pakai tongkat. Tapi ini orang lumpuh yang sudah berbaring di atas tempat tidurnya. Jadi ada yang beranggapan para teolog menganggap bahwa ini, orang lumpuh ini
bisa jadi sudah lama lumpuhnya dan lumpuhnya itu membuat dia sampai tidak bisa bergerak. Nah, menarik karena dari ayat 2 ini yang Yesus lihat adalah iman daripada orang yang membawa orang lumpuh ini, bukan orang lumpuhnya. Ingat baik, Yesus beberapa kali membuat mujizat, lalu dia berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, ini orang lumpuh nggak punya iman untuk sembuh. Justru yang punya iman itu adalah si yang membawanya. Makanya menarik, apa perkataan Yesus kepada orang lumpuh itu? Dia berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, kenapa dikatakan dosamu sudah diampuni? Saudara lihat apa yang terjadi. Menurut saudara dan menurut firman Tuhan ini, kebutuhan utama daripada orang lumpuh itu adalah apa? Sembuh dan bisa berjalan. Tapi lihat, proses Yesus, ingat baik, proses Yesus, cara Yesus menyembuhkan orang-orang adalah dengan cara membangkitkan iman seseorang. Nah, orang ini nggak punya iman, makanya yang Yesus lihat imannya siapa? Yang membawa ini. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan yang namanya orang lumpuh ini, Yesus mendeteksi bahwa iman orang ini untuk sembuh tidak ada. Makanya Yesus menolong membangkitkan imannya dengan cara apa? Orang sakit ini menerima pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan inilah yang akan membuat dia punya pengharapan untuk beriman kepada Allah. Karena pengampunan membuat yang namanya perseteruan lah ya. Perseteruan antara Allah dan manusia karena dosa, manusia berdosa. Allah tidak mau berseteru, Allah mengasihi. Tapi kitab Roma berkata, oleh karena dosa, kita menjadi apa? Seteru Allah. Nah, itu sebabnya pengampunan daripada Allah yang bisa menyelesaikan perseteruan. Ya? Lanjut, di ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kenapa sampai Yesus dikatakan menghujat Allah? Karena yang bisa mengampuni dosa manusia itu siapa? Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia berkata bahwa dia Mesias. Inilah yang membuat dia ditolak di berbagai kota. Inilah yang membuat dia menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak menerima bahwa dia ini adalah Mesias. Itu sebabnya ahli Taurat itu berkata dalam hati, ia menghujat Allah. Mengapa sampai dikatakan menghujat Allah? Sekali lagi, karena yang mengampuni hanyalah Allah sendiri. Manusia tidak bisa mengampuni. Dan mereka berkata, bukankah dia ini anaknya siapa? Yusuf. Kita tahu kampungnya. Dia orang Nazaret. Dan dia bilang dia mengampuni. Nah, saudara, ini menarik. Matius mencatat dengan baik. Dikatakan di sini 2 kali, saudara ya. Berkatalah ahli Taurat itu dalam hatinya. Berarti itu belum keluar dari mulutnya. Tapi Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati setiap orang. Coba lihat ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui apa? Pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Coba. Lihat. Belum keluar. Hati dan pikiran mereka bersekongkol untuk berkata, dia ini penghujat Allah. Dia ini kan manusia. Emang pengampunan apa? Saudara, kita berhenti sebentar, lihat ke depan. Pada zaman ini, para ahli Taurat itu adalah sekelompok orang yang diberikan seperti otoritas untuk memberikan surat kepada orang-orang yang berdosa bahwa supaya mereka diterima kembali. Jadi seperti remisi, seperti pengampunan. Mereka lah yang bisa. Makanya masih ingat peristiwa
ada 10 orang kusta. Betul? Dari 10 orang kusta ini, Yesus bilang apa coba? Pergilah perlihatkan dirimu kepada ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena ketika dia pergi ke sana, nanti ahli Taurat akan melihat siapa namamu, dicek ini dan semuanya. Karena semua orang yang sakit kusta didata dan mereka itu dibuang, dikeluarkan dari kerumunan, dari keramaian. Tidak diterima di dalam kota itu, kota tua itu. Mereka harus di luar yang namanya pagar, di luar tembok kota itu. Kalau masuk ke kota, mereka harus pakai tudung. Nah, ketika mereka kembali kepada ahli Taurat itu untuk berkata, ambil identitasku sebagai orang sakit kusta. Nah, ahli Taurat itu akan buat surat dan berkata, kamu sudah sembuh, bisa diterima kembali di tengah-tengah komunitas atau masyarakat. Nah, jadi ahli Taurat ini dalam hati yang mengampuni itu yang pertama Allah. Dan yang kedua, yang berhak memberikan surat bahwa pengampunannya itu berlaku dan diterima oleh masyarakat adalah kami. Nah, jadi hati dan pikiran mereka itu, tanda kutip, mereka merancang yang jahat. Mereka merampas yang namanya tugas daripada Allah. Seakan-akan mereka lah yang berkuasa. Tetapi Yesus tiba-tiba ngomong seperti ini, ayat yang kelima, coba lihat. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara, kalau dari segi kata-kata dikatakan Yesus kan, mana lebih mudah mengatakan, coba ya, dosamu sudah diampuni. Itu berapa suku kata? 3 suku kata. Lalu dibandingkan dengan bangunlah dan berjalanlah. Saya pikir Tuhan kalau mengatakan 3 mudah, betul nggak? Karena 3 suku kata. Lalu kenapa sampai Yesus harus membandingkan antara berkata dosamu sudah diampuni dan mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya berusaha mencari dan saya menemukan di ayat yang ke-6 dan 7. Saudara coba kita baca dulu baru saya jelaskan di ayat 5 nanti. Lihat. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke dalam rumahmu. Saudara dengar baik-baik. Apa yang terjadi? Yesus tadi bilang di ayat yang kelima, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara, ini dari bahasa aslinya memang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni berkata bangunlah dan berjalanlah. Karena begini saudara, konsepnya adalah ketika dikatakan dosamu sudah diampuni, berarti itu Yesus yang adalah Allah itu melakukan semuanya 100%. Kalau yang ini, bangunlah dan berjalanlah. Maka apa yang terjadi? Dia yang bangun dan berjalan. Kalau dikatakan dosamu sudah diampuni, Yesus aktif, dia pasif. Dia hanya menerima pengampunan dosa. Betul? Yang kedua, ketika dikatakan bangunlah dan berjalanlah. Jadi ini dia bangun dan berjalan. Jadi memang lebih mudah yang mana? Udah dia menerima pengampunan, betul? Dibanding dia bangun dan berjalan. Tetapi supaya kita tahu sama-sama, saya melihat ini sebuah hal urutan daripada karya Allah. Yaitu apa? Memang kasih karunia yang lebih dahulu. Dan kasih karunia inilah yang menutupi dan menjawab yang namanya Taurat. Yaitu kasih daripada Allah yang adalah pengampunan yang memulihkan, sehingga semua usaha manusia untuk sembuh dan pulih oleh karena perbuatan Allah, maka semua usaha kita menjadi berhasil. Makanya Yesus nggak berhenti ketika dia berkata dosamu diampuni. Yesus tahu bahwa tujuan daripada orang lumpuh ini adalah apa? Sembuh. Tapi tujuan Allah bagi dia adalah untuk bersatu dengan Allah selama-lamanya.
Itu sebabnya semua mujizat Yesus tidak pernah dirancang hanya berhenti dengan kesembuhan. Semua mujizat Yesus dirancang untuk namanya dimuliakan, dirancang untuk pada akhirnya orang tersebut bersama dengan Allah selama-lamanya. Dia mengalami kekekalan. Mujizat itu menjadi batu lompatan sehingga orang yang melihat maupun orang yang mengalaminya menggantungkan hidup iman percaya kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Makanya dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Saudara, kita akan sampai kepada satu tema khotbah kita anak manusia dari penglihatan Yehezkiel itu. Di dalam kitab Matius ini, kalau saudara lihat, Matius ini mencatat anak manusia luar biasa. Dan inilah yang menjadi, karena Matius ini adalah orang Yahudi, nanti kita akan lihat siapa Matius ini. Dia memakai kata anak manusia. Semua orang Yahudi tahu, kalau diungkapkan anak manusia, maka itu akan mereferensikan kepada siapa? Mesias. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, Mesias ketika datang, dia akan membuat mujizat. Orang yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Waktu kejadian ini, para ahli Taurat itu sudah tahu di perjanjian lama, Mesias akan datang. Salah satu tandanya adalah dia membuat mujizat demi mujizat. Nah, ketika Yesus declare bahwa dia itu adalah dia itu adalah Allah, dia itu adalah Mesias, dan itu dikukuhkan dengan mujizat-mujizat yang terjadi, tapi mereka nggak bisa terima karena mereka tahu Mesias itu datang dari Allah, bukan lahir dari manusia. Nah, itu sebabnya hati dan pikiran mereka bergejolak. Dikatakan jahat karena apa? Jahat di situ karena mereka tidak mau bersepakat dengan firman Tuhan. Kan sudah jelas. Sudah jelas siapa ini Yesus. Karena kalau saudara tahu, kita mundur ke belakang waktu Yesus dibaptis. Masih ingat waktu Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, Roh Allah turun, dan ada suara yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi para ahli Taurat itu, hati pikiran mereka jahat karena apa? Mereka tahu tanda-tanda tentang Mesias ini semua ada pada Yesus, tapi mereka menyangkalnya. Nah, itu sebabnya ketika Yesus berkata di ayat 6, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia sedang membuat bahwa yang terutama bukanlah tentang mujizat orang sembuh, tapi yang terutama adalah pengampunan yang membuat manusia terhubung kembali dengan Allah. Karena namanya dosa adalah melenceng. Dosa itu artinya apa? Keluar dari sasaran. Dan pengampunan adalah mengembalikan manusia kepada sasaran Allah. Lihat, setelah pengampunan dosa itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini lebih panjang lagi, betul? Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Saudara, kalau saudara baca di kitab Markus dan kitab Lukas, dikatakan bahwa ada kerumunan orang banyak di rumah itu. Nah, ini budaya. Supaya saudara ketahui, seorang rabi, Yesus adalah rabi, seorang guru pengajar. Guru pengajar itu biasanya tempatnya hanya ada dua. Satu di bait Allah yang besar, satu lagi sinagog. Nah, kalau di sinagog itu seperti bait Allah yang kecil, tetapi sinagog itu juga adalah sekolah. Jadi ada gedung pertemuan besar seperti ini, dan ada ruangan-ruangan yang lebih kecil, itu kelas-kelasnya. Jadi kalau kita ada kelas TK, SD, SMP, SMA, nah mereka juga ada, saudara. Jadi makanya, Yesus ada sekolahnya enggak? Ada. Memang Alkitab enggak mencatat. Jadi jangan saudara pikir Yesus itu tidak sekolah. Ya gitu ya. Yang bilang Yesus tidak sekolah adalah orang-orang yang tidak sekolah memang. Loh ya. Ya, jadi saudara, dan ini terjadi.
Lalu dikatakan ayat 7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Oh, kembali lagi. Rabi itu mengajar di bait suci dan di sinagog. Nah, kalau dia ada di rumah, dengar baik, ini tradisinya. Kalau dia ada di rumah, maka si tuan rumah harus siap. Karena kalau dia di rumah artinya apa? Itu terbuka, semua orang boleh datang pada dia. Itu loh. Semua orang boleh datang. Itu sebabnya setiap kali ada Yesus di rumah pasti ramai. Makanya Markus pasal 2 mencatat. Dibilang apa? Ketika tersiar bahwa Yesus ada di dalam rumah, datang orang banyak. Itu budaya orang Yahudi. Ketika seorang rabi ada di rumah. Karena tidak bisa semua orang ketemu rabi, saudara. Tidak bisa. Gitu loh. Nah, ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kenapa mereka takut? Ingat baik, sudah sekian lama mereka melihat dan mendengar bahwa mujizat hanya terjadi di dalam bait suci. Tidak terjadi di luar bait suci. Kalau saudara melihat nanti, saudara, ini di bagian yang lain, ketika Yesus membaca kitab yang namanya Yesaya itu, dia langsung menyembuhkan orang sakit di situ, di sinagog. Nah, ini terjadi, saudara, waktu kesembuhan terjadi bukan hanya di bait suci, tetapi di rumah juga terjadi. Ini yang membuat orang-orang takut. Mengapa? Kan mereka tahu bahwa Allah itu apa? Kudus. Allah yang kudus, mereka pikirnya hanya ada di tempat yang kudus, nggak akan mungkin ada di rumah. Itu sebabnya, saudara, mereka memiliki rasa takut itu. Nah, setelah kejadian itu, kita turun di ayat yang ke-9. Lihat ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, Kapernaum itu adalah kota yang cukup besar. Dan di Kapernaum ini banyak penangkap-penangkap ikan besar. Petrus, Andreas, Yakobus, itu rumahnya di Kapernaum. Supaya saudara tahu rumah Petrus itu besar. Petrus itu orang kaya, saudara, bukan orang miskin. Kalau boleh dibilang kayak kita di Makassar nih, yang namanya Petrus itu seperti bosnya nelayan. Itu sebabnya ketika dia berbicara banyak orang dengan dia. Gak pernah itu Petrus sendirian dalam kapal. Dia selalu punya orang yang bersama dengan dia. Dan saudara tahu, Petrus ini sangat terkenal. Itu sebabnya dia berani, dia pemimpin, dikenal oleh banyak orang. Dan rumahnya besar, sehingga akhirnya orang tahu bahwa itu rumahnya Petrus. Dan yang menarik, rumahnya Petrus ini posisinya dekat dengan sinagog. Nggak mudah loh orang cari dan dapat rumah dekat dengan sinagog, tidak mudah. Karena jelas sinagog, rumah pemimpin ibadah, terus rumahnya Petrus. Jadi dia ini orang kalangan atas sebenarnya. Dan di sana, kota Kapernaum ini adalah kota yang kaya. Karena dia kota perdagangan, hasil laut, hasil panen di daerah itu, dan juga perdagangan. Sehingga orang-orang banyak keluar masuk Kapernaum. Ya, namanya Matius ini pemungut cukai, dia ini adalah orang Lewi. Kalau saudara baca dalam Markus dan Lukas dikatakan bahwa Matius ini adalah orang Lewi, anak Zebedeus. Dia ini rumah cukai. Rumah cukai itu ada di pintu gerbang. Dan dia melihat orang keluar masuk. Gitu loh. Jadi lihat, ini bawa ikan. Ini bawa apa lagi? Bawa anggur. Ini bawa apa? Zaitun. Zaitun semua dipajakin. Semua pajak itu untuk kerajaan Romawi. Nah, saya sudah pernah khotbahkan tentang Sakeus pada saudara. Itu gambarannya. Yaitu bagaimana Sakeus, kenapa sampai pemungut cukai itu tidak disukai? Karena pemungut cukai adalah orang suku bangsa Yahudi sendiri, tetapi mereka mengambil uang dari sebangsanya dan berikan kepada Romawi. Tapi apa yang terjadi? Kan dia harus dapat untung. Makanya pajaknya itu, misal pajaknya itu adalah 20%.
Tapi supaya dia dapat untung, dia naikin 25%. Jadi 20% untuk Romawi, 5% untuk dia. Nah, itu sebabnya Sakeus pernah ngomong, kalau ada orang yang kuambil uangnya berapa kali? Itu loh, kalau ada yang kuambil uangnya aku akan ganti 2 kali lipat, 4 kali lipat. Kenapa dia berani bilang? Karena memang selama ini dia merampas, mengambil uang orang-orang dengan cara menaikkan yang namanya pajak itu, cukai itu. Nah, jadi setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia lihat, karena memang di pintu gerbang itu, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Lihat ya, menarik sekali, ikutlah aku. Ini pertanyaan besar sampai hari ini. Sebenarnya, mengapa Matius dengan mudah? Karena dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara kalau nonton film The Chosen, ini diperankan luar biasa. Dan itu menolong kita. Jadi Matius itu, ini pintunya, jadi ada pintu kecil tempat orang setor. Di depan ini ada 2 orang prajurit Romawi. Karena pemungut cukai itu dikawal oleh Romawi. Mereka itu kaki tangan Romawi. Gitu loh. Sudah. Tuh. Orang setor semuanya setor, sudah. Kalau orang lewat tidak setor, tentara Romawi ini akan stop mereka, sudah. Tiba-tiba Yesus dan rombongannya lewat. Dan Yesus melihat Matius, dan dia berkata, gitulah. Dia bilang, come and follow me. Saudara tahu di film itu apa yang terjadi? Matius lihat Yesus, dia langsung tutup pintu kecil itu, dia keluar, dia gembok, dia lari. Prajurit Romawi bilang, bagaimana kerjaanmu? Bagaimana dengan karirmu? Bagaimana dengan masa depanmu? Dia bilang apa? Sudah semuanya. Dia ikut Yesus. Jadi tidak ada argumen, tidak ada penolakan. Saudara, ini kalau saudara mundur ke belakang, kita bahas dalam Bible study terakhir kemarin. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus mengajak orang untuk ikut dia, ada yang berkata apa? Izinkan aku apa? Pulang lebih dahulu. Izinkan aku mengubur orang tuaku. Izinkan macam-macam. Kita kemarin belajar. Tapi ini Matius, dia langsung. Saya menyadari kenapa itu bisa terjadi. Kita tahu inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab Yohanes pasal 15. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Matius ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Ayat 10, coba lihat. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, coba lihat ya. Nah, tadinya saya mau buat judul firman Tuhan ini, Bible study ini adalah From House to House, dari rumah ke rumah. Tadi di rumah Petrus, sekarang di rumah siapa? Matius. Ya. Nah, lihat ayat 10. Di rumah Matius, Yesus makan. Jadi, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Coba lihat. Matius, Yesus dan murid-muridnya, ada berapa kelompok di situ ya? Matius, pemilik rumah. Yesus dan murid-muridnya. Kelompok selanjutnya apa? Teman-temannya Matius, yaitu apa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Gitu loh. Orang berdosa. Nah, tapi ada kelompok lain yang tidak masuk dalam rumah itu, yang dari luar. Kalau tadi di atas, di dalam yang namanya rumah Petrus, yang namanya ahli Taurat itu masuk di dalam rumahnya. Mengapa berani masuk? Karena Petrus adalah orang Yahudi yang tidak berdosa menurut daripada ahli Taurat ini. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya Matius, apa kerjanya Matius tadi? Pemungut cukai. Menurut Taurat daripada orang-orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Makanya kita tahu sama-sama, nanti kita akan bahas bagaimana orang ahli Taurat itu berdoa. Dia bilang, aku tidak seperti orang berdosa, tidak seperti pemungut cukai. Jadi pemungut cukai adalah satu golongan orang berdosa. Karena dia memeras satu suku bangsanya
dan berpihak kepada Romawi, musuh mereka. Makanya dianggap orang berdosa. Itu sebabnya ahli Taurat itu nggak masuk di rumahnya. Kalau di rumah Petrus dia masuk. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu. Coba ya, dilihat. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Kalau di rumah Petrus, mereka langsung konfrontasi dengan Yesus. Sekarang dengan murid-muridnya. Kenapa dengan murid-muridnya? Karena di dalam Yesus dengan Matius, dengan pemungut cukai yang lain dan orang berdosa, murid-murid, ini yang dilakukan oleh para murid. Kebiasaan murid ketika rabinya mengajar adalah, ada yang duduk di dekat rabinya, tapi ada juga yang bekerja, mengamankan daerah itu, melihat, membantu, menolong semuanya. Gitu loh. Ya. Dan inilah yang terjadi. Mereka datang bicara sama murid Yesus, dia ngomong seperti ini, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lihat, mengapa gurumu? Saudara dengar baik, karena Yesus adalah sudah dideklarasikan mulai pelayanannya bahwa dia adalah seorang rabi, dia guru, dia pengajar. Dia dari keturunan orang Yahudi. Dan dia sebagai orang Yahudi yang tanda kutip hidup dalam Taurat Yahudi, tidak bisa duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi kenapa kamu lakukan itu? Jadi muridnya ditanya sama ahli Taurat ini. Dan murid-muridnya nggak bisa jawab. Makanya lihat ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, ingat baik, kondisinya adalah Yesus dalam rumah, orang Farisi ada di luar. Tapi Yesus bisa dengar. Karena tadi di dalam rumahnya Petrus pun, mereka hanya berkata dalam hati, bisa didengar. Apalagi ini, perkataannya verbal. Dan Yesus mendengar dan dia menjawab, dia bilang, bukan orang sakit yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Oke ya. Kalau dari kasus ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau Yesus adalah tabibnya, siapa orang sehatnya dalam kisah ini? Orang-orang Farisi menganggap mereka sehat. Dan orang-orang berdosa, pemungut cukai adalah orang yang sakit. Nah, jadi kita paham ya. Lihat, lanjut dulu 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kenapa Yesus harus berkata, pelajarilah firman ini? Itu diambil dari kitab Hosea 6 ayat yang ke-6. Dan mereka ahli Taurat itu tahu ini. Lihat, di atas Yesus bicara tentang perjanjian lama, tentang Taurat, tentang anak manusia yang bisa mengampuni. Dan di sini dia bicara tentang Allah yang berkata menghendaki belas kasihan dibanding yang namanya persembahan. Itu ya. Ini menarik sekali. Kenapa Yesus harus ngomong seperti itu? Karena begini saudara. Orang-orang ahli Taurat ini, mereka kadang tidak peduli itu persembahan datangnya dari mana. Yang penting masuk. Gitu loh. Makanya mereka juga menipu orang-orang dengan persembahan. Nah itu sebabnya Yesus memunculkan Allah dalam kemuliaannya. Dikatakan yang dikehendaki Allah ialah belas kasihan, bukan persembahan. Oke, sebentar, supaya saudara tahu. Di rumah Matius banyak uang pasti. Dan banyak orang kaya di situ, pemungut cukai, orang berdosa, teman-temannya Matius. Itu bicara tentang uang yang banyak. Tapi mereka nggak punya dan tidak menerima belas kasihan. Yesus kontraskan itu dengan keadaan itu dan kontraskan dengan ahli Taurat itu. Makanya Yesus bilang apa?
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau bahasa lainnya ini saudara, Yesus sampai ngomong begini, aku datang memanggil orang yang sok benar. Gitu loh ya. Aku bukan datang memanggil orang yang sok benar. Gitu. Yesus sedang mengartikan sebenarnya kau itu sedang tidak benar. Kau itu orang berdosa, tapi enggak sadar bahwa kau orang berdosa. Nah itu. Orang ini pemungut cukai, orang-orang berdosa, dia sadar dia berdosa, maka dia terima saya. Kamu enggak sadar kamu berdosa, kamu enggak terima saya. Gitu loh. Dan Yesus datang dengan katakan yang kukendaki adalah belas kasihan. Karena ahli-ahli Taurat tidak pernah muncul dengan belas kasihan. Mereka muncul dengan jari yang nunjuk kau salah, kau dosa. Kalau kau lakukan ini kau masuk penghukuman. Itu kerja mereka. Sementara Yesus tidak. Dia tidak pernah acungkan jarinya dan menghakimi mereka. Dia datang mengasihi mereka. Itu sebabnya apa yang terjadi. Ini membuat yang namanya orang-orang di sekeliling mereka yang melihat Yesus itu. Makanya kalau kita mundur di dalam Matius pasal yang ke-8 itu tentang Matius pasal 8 ya atau yang 7 tentang kesan pendengar Matius pasal 7. Bagaimana Yesus tidak hanya berbicara tentang mengajar, tetapi bagaimana perkataan Yesus, sikap Yesus menyentuh hati banyak orang. Karena apa? Ya karena dia bilang, kamu orang Farisi, kamu ahli Taurat, kamu pengajar, tapi kamu nggak punya belas kasihan daripada Allah. Itu menarik ya. Jadi lihat, bagaimana, lihat, pengampunan, kalau yang di atas ini, sakitnya itu, saudara, dia ini sakit, menerima pengampunan dari Allah, sehingga dia sembuh. Sakitnya sakit fisik, lumpuh. Kalau Matius, teman-temannya pemungut cukai, dan orang-orang berdosa, sakitnya bukan fisiknya, tapi sakitnya apa? Rohaninya. Makanya sama, Yesus datang membawa pengampunan. Ini Injil, yaitu apa? Lihat yang terjadi. Yang pertama, ini menarik. Yesus datang ke rumah Petrus. Yang kita tahu notabene Petrus sudah orang percaya, bahkan dia murid daripada Yesus. Betul ya? Yang kedua, Yesus datang ke rumah orang berdosa. Jadi sama, dia lakukan kasih karunia dan keselamatan di dalam rumah orang percaya, dan dia lakukan juga hukum kasih karunia, pengampunan dan keselamatan di rumah orang berdosa. Jadi Yesus selalu punya isi hati, sikap, prinsip yang sama dimanapun. Sementara ahli Taurat itu kita lihat tadi, ini orang Yahudi, orang baik, aku bisa di rumahnya. Ini, orang berdosa ini, saya tidak mau masuk rumahnya, nanti saya jadi najis. Yesus tidak. Jadi kita lihat kontras dengan luar biasa bagaimana firman Tuhan ini. Sehingga akhirnya disitulah Yesus menunjukkan, dia tidak ngomong tentang aku datang memanggil orang berdosa di rumah daripada si Petrus. Dia lakukan itu di antara pemungut cukai dan orang berdosa, karena dia lihat ada orang yang merasa benar di situ. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang percaya harus seperti Yesus. Kita datang di rumah orang percaya dan menjadi berkat di sana. Tapi kita juga harus datang di rumah orang yang belum percaya dan menjadi berkat di sana, menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Hal terakhir, ya, karena hal terakhir di sini hari ini akan bahas sampai ayat 17, ya. Hal berpuasa. Nah, hal berpuasa di sini itu adalah lanjutan hal yang berpuasa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mari kita lihat sama-sama. Yuk kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. 1, 2, dan 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa."
Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, jadi yang datang ini kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Ingat baik-baik, Yohanes Pembaptislah yang sudah lebih dahulu menjadi rabi, menjadi guru, menjadi pengajar. Dan dia punya murid-murid, gitu loh ya. Dan mereka datang kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa? Jadi kenapa dikatakan orang Farisi? Jadi orang Farisi ini adalah murid-murid orang Farisi yang punya mazhab Farisi. Ini adalah murid-murid daripada Yohanes yang punya mazhab yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan mereka ini berpuasa. Lalu dikatakan, muridmu kenapa enggak puasa? Nah, Yesus memberikan jawaban yang elegan dengan perumpamaan. Dibilang seperti ini, jawab Yesus pada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Jadi begini saudara, kata mempelai ini kalau saudara dengar berarti ini ada hubungannya dengan apa? Pernikahan. Nah, saya ajak saudara untuk mengerti budaya Yahudi dulu supaya saudara ngerti firman ini. Jadi budaya Yahudi itu biasanya ya, setelah menikah, jadi ingat baik-baik, saudara masih ingat bagaimana Yusuf dan Maria, apa yang terjadi? Yusuf dan Maria bertunangan. Ya, oke ya. Jadi orang Yahudi itu 2 kali menikah disebutnya. Yang pertama tunangan, lalu ketika tunangan itu, orang tua laki dan perempuan akan datang dan ngomong. Dan dia akan ngomong bilang seperti ini, aku akan menikah denganmu. Nah, laki-laki akan pergi meninggalkan yang namanya perempuan, tetap di rumah orang tuanya. Laki-laki ini akan bekerja untuk mencukupkan kebutuhan mereka sampai mereka punya rumah. Gitu loh ya. Sampai mereka punya rumah, untuk yang namanya nanti mereka bisa tinggal bersama-sama. Jadi, di sini yang namanya calon istrinya itu, tunangannya itu masih tinggal sama orang tuanya. Begitu loh ya. Nah, dalam masa ini, kalau perempuan ini kedapatan zina, di sini bisa diceraikan. Nah, gitu ya, sampai sebelum masa pernikahan mereka. Lalu, ada masa kalau yang namanya laki-laki ini belum punya rumah untuk tempat mereka, tapi masa untuk pernikahan sudah dekat, maka apa yang terjadi? Perempuan ini bisa dibawa di rumah laki-laki ini. Tapi itu bukan rumah dia, rumah bapaknya. Lalu perempuan itu akan tanya, terus kalau kita ke rumah bapakmu bagaimana? Maka sang laki-laki akan bilang, jangan takut, di rumah bapakku banyak tempat, banyak kamar. Inilah yang dipakai di dalam kitab Yohanes pasal 14. Ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu gambaran tentang pernikahan orang Yahudi. Nah, kembali ke ayat ini. Apa yang terjadi ketika Yesus berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Jadi mempelai laki-laki ini, kalau sudah pesta, maka biasanya sampai 7 hari. 7 hari yang namanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di rumah perempuan ini. Mereka pesta di situ. Mereka pesta. Masih ingat Yakub waktu dia ngambil Rahel dan Lea. Nah, Lea dulu ya, baru Rahel. Kan 7 hari pesta. Nah, gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Jadi pesta di rumahnya perempuan. Nah, selama pesta ini makan-makan terus. Nggak ada puasa. Gitu loh. Nggak ada puasanya. Karena apa? Itu hari bersuka cita. Karena mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketemu. Nanti ketika sudah 7 hari, pesta selesai, dibawa ke rumahnya yang namanya laki-laki, pestanya selesai. Nah itu puasa, gak ada lagi.
Nah, Yesus memberi gambaran seperti ini. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Di dalam konteks ini, mempelai laki-laki itu adalah siapa? Yesus. Sahabat mempelai laki-laki di sini adalah murid-muridnya. Jadi murid-muridnya selama bersama dengan Yesus, gitu loh. Selama bersama dengan Yesus dikatakan di sini. Tidak waktunya untuk mereka itu berpuasa, berduka cita. Tetapi saatnya mereka untuk apa? Bersuka cita. Gitu loh. Baru dikatakan, tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yaitu mempelai itu siapa? Yesus. Yesus diambil dari murid-muridnya. Itulah momen di mana mereka berpuasa. Inilah yang mendasari yang namanya jemaat mula-mula itu menghidupi yang namanya doa dan puasa. Itu loh. Kita tahu Yesus mengajarkan puasa, tetapi tidak begitu banyak, sering sekali pengajaran Yesus tentang berpuasa. Tidak, maksudnya dicatat, Yesus berpuasa tanggal segini, ini bersama murid-muridnya. Tidak. Gitu loh. Dan menarik, inilah yang menjadi penyebab waktu dikatakan mempelai itu diambil. Jadi Yesus dari awal sudah memberikan sebuah gambaran bahwa dia tidak akan selama-lamanya bersama dengan murid-muridnya. Gitu loh ya. Nah, itu menarik sekali. Jadi Yesus mengajarkan bahwa soal berpuasa daripada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, orang Farisi dan murid-muridnya, puasa mereka itu hanya bicara soal makan dan minum, supaya tidak makan dan tidak minum supaya mereka dekat dengan apa? Allah. Sementara murid-murid, mereka sudah dekat. Gitu loh. Nggak usah berpuasa, kalian sudah dekat dengan saya. Kita sedang sama-sama. Jadi Yesus bukan melarang berpuasa, tapi Yesus sedang mengajar. Yohanes dan murid-muridnya, orang Farisi dan semua golongannya, mereka doa puasa, mereka berpuasa, melewatkan makanan supaya mereka dekat dengan Allah. Yesus bilang apa? Kau sudah dekat denganku, gak perlu puasa. Jadi Yesus bukan berkata tidak usah puasa, tapi Yesus sedang mengajarkan tentang apa? Makna puasa, kedekatan dengan Allah. Bagian terakhir, Yesus bilang begini, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ayat 16 mengenai kain itu, saudara familiar, karena kita orang Indonesia tahu yang namanya menambal pakaian. Bahwa pakaian kain yang baru itu lebih kuat, dan kalau umpamanya dia ditarik, yang lama ini akan robek, dia akan tetap bertahan. Bahkan dia itu bisa membuat, contoh, kain yang baru ini dengan kain yang lama, ketika dicuci, dia tarik kain yang lamanya, jadi bisa robek. Nah, ayat 17 ini yang kurang familiar dengan kita. Dikatakan anggur yang baru tidak diisikan di kantong kulit yang tua. Saudara, pada zaman dahulu, tidak ada yang namanya penyimpanan-penyimpanan yang kayak botol dan seperti itu. Dan kalaupun ada yang namanya botol kendi itu mahal. Penyimpanan mereka yang biasa tahan lama adalah dari kulit binatang. Dan saudara, dikatakan kulit binatang ini, waktu baru-baru kulit binatang itu kuat, lentur. Gitu loh. Tapi ketika yang namanya anggur dimasukkan, maka apa yang terjadi? Anggur itu karena dia sudah difermentasi, maka dia akan membuat yang namanya kulit-kulit itu menjadi rapuh. Gitu, menjadi rapuh. Sehingga anggur yang ada di dalam kulit itu makin lama makin kuat, sehingga akhirnya kan anggur kalau fermentasi makin lama makin strong alkoholnya. Dan itu bisa membuat kulit yang namanya kantong kulit itu menjadi kehilangan fleksibilitasnya, kehilangan kekuatannya. Sehingga kalau dituang untuk diminum, lalu diambil anggur yang baru, maka apa yang terjadi? Anggur yang baru ini
dengan kekuatan yang baru, sementara namanya kantongnya itu sudah tua, itu nggak bisa menahan sehingga hancur. Nah, apa hubungannya dengan doa puasa? Doa puasa dengan pernyataan ini. Yesuslah yang baru, yang datang. Tetapi kalau engkau doa dan puasa masih dengan pola hidup yang lama, nggak bisa. Kau tidak akan menerima yang baru itu. Kau tidak akan menerima. Allah itu akan seperti tanda kutip dikatakan, ini menjadi rusak. Gitu loh. Jadi yang Tuhan mau adalah, lihat ini, anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Jadi hati yang baru dengan Allah yang baru. Dia sedang berkata, engkau ahli Taurat, ahli Farisi, kalau kau masih hidup dengan ketauratanmu dan farisimu, maka aku sebagai mempelai datang kepadamu, nggak akan bisa. Makanya dikatakan tidak terpelihara. Tapi kalau kau baru, aku adalah Allah, maka apa yang terjadi? Terpelihara engkau dan aku. Begitu. Itu sebabnya saudara, doa puasa ini menolong kita bersama-sama. Kalau diambil dari implikasi dari doa puasa kepada baju yang susut atau tidak, baju yang susut atau kantong kirbat yang baru atau yang lama, itu membuat kita sadar kalau kita berpuasa, maka apa yang terjadi? Daya tampung kita dengan hati yang baik, hati yang baru, daya tampung kita untuk anggur yang baru daripada Allah tersedia, dia akan isi. Lalu apa yang terjadi juga? Dikatakan, kalau kita doa puasa dengan hati yang baru, maka apa yang terjadi? Yang dikatakan tidak akan ada suatu hal yang koyak, tetapi ditambal oleh Tuhan. Ini menarik. Itu sebabnya hati kita, hidup kita harus menjadi kantong kirbat yang baru, supaya anggur yang baru dari Tuhan bisa kita terima. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ada 17 ayat hari ini. Ya, panjang dan menarik. Kita sampai pada kesimpulan dan kita sudah melihat tadi ada begitu banyak. Yang pertama dari orang lumpuh disembuhkan, kita menarik 3 pelajaran dari sini. Yang pertama, lihat bahwa Yesus, dia itu aktif, dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya dia datang dari Genesaret menyeberang sampai ke Kapernaum. Dan dia di sana mengajar. Dan menarik, kita melihat Yesus di Matius pasal 9 sedang menunjukkan identitasnya, kealahannya, yaitu sebagai seorang Mesias yang mengampuni. Mesias yang mengampuni. Tanda-tanda kemesiasannya dijelaskan, yaitu dengan cara apa? Mujizat kesembuhan. Lalu lanjut, kesimpulan selanjutnya, yaitu bagaimana Yesus memilih semua orang untuk menjadi muridnya. Secara khusus di sini panggilan dia untuk para rasul, yaitu Matius. Matius pemungut cukai. Dan menarik sekali, pemungut cukai, Matius, kalau saudara baca nanti kita sampai pada Bible study di Markus pasal 2 dan Lukas pasal yang ke-5, jadi disinyalir Matius ini ada di dalam perkumpulan ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, dan dia akhirnya Matius mendengar siapa itu Yesus, sehingga ketika Yesus lewat, Yesus memanggil dia ikut. Lalu selanjutnya, ketika Matius yang sudah percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, mengundang Yesus ke rumahnya, dia ajak teman-temannya. Waktu dia ajak teman-temannya, kemungkinan besar ini menjadi cerita di antara kalangan para pemungut cukai. Ada yang berkata, bisa jadi pada waktu itu Sakeus ada datang di rumah itu. Atau yang kedua, bisa jadi Sakeus mendengar kisah itu. Sehingga ketika Yesus lewat, dia panggil Yesus untuk datang di rumahnya. Karena Matius pernah ngundang Yesus datang di rumahnya. Dan kita berharap bahwa kita orang percaya dikirim, diutus oleh Tuhan untuk kita bisa masuk ke rumah, menjadi berkat di rumah orang percaya maupun di rumah orang yang belum percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu besar menolong kami semuanya. Kami melihat Injil, kami melihat kasih karunia Allah. Kami melihat
bahwa semua yang Kau lakukan menarik, mendorong manusia, mengarahkan manusia untuk kembali kepadamu. Engkau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, karena pengampunan-Mu menyembuhkan dan memulihkan. Baik orang yang sakit secara rohani maupun yang sakit secara jasmani, pulih dan sembuh karena kasih-Mu yang menyembuhkan, mengampuni. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Orang yang tidak punya iman, yang sudah lama sakit, yang mungkin tidak punya pengharapan lagi, tapi ketika ada orang yang peduli dan membawanya untuk berjumpa dengan Engkau, maka orang itu menerima harapan yang baru. Tuhan, tolonglah kami pula menjadi orang-orang yang bisa membawa orang-orang lain. Mungkin ada keluarga, ada teman kami, orang yang lumpuh imannya, dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Tolonglah kami untuk membawa mereka kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang bisa mengampuni dan menyembuhkan. Dan kami berdoa, kalau Engkau bisa berjumpa dengan Matius di dalam dunia pekerjaannya, dan Engkau jadikan Matius menjadi berkat bagi orang-orang kawan sejawatnya, demikian kami Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami saluran Injil Kerajaan Allah bagi orang-orang sejawat kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami, hidup yang sudah diubahkan Kristus, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tolonglah juga kami, untuk kami boleh menikmati sukacita berpuasa, karena Engkau bersama dengan kami. Biarlah kami boleh melihat anggur yang baru dari Tuhan, karena puasa itu akan membaharui kami, sehingga kami menjadi kirbat yang baru. Kami senantiasa dibaharui dalam puasa kami, sehingga kami bisa menerima anggur baru dari Tuhan, yang membuat hidup kami bisa terus kuat bergairah di dalam panggilan-Mu. Terima kasih untuk Bible study ini. Biarlah rasa haus dan lapar akan Tuhan terus terpelihara dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.